kita dalam memikirkan desa kita dalam rangka pembangunan ke depan dilakukan, insya Allah di tahun depan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Hanya itu, Pemerintah Desa Jogodalu menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbangdes di Balai Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng. Forum ini bertujuan untuk penetapan perubahan RPJMDes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020 sampai tahun 2027, penetapan RKPDes Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2026, dan penyusunan DU RKPDes Daftar Usulan RKPDes tahun 2027. Acara ini berjalan hikmat dan dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimkam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, termasuk Bapak Camat Benjeng Nurul Fuad SSOS, dan Ramil Benjeng Kapten Kuntoko dan Kapolsek Benjeng AKP Alimin Tunggal SH, serta seluruh pemangku kepentingan desa, Badan Permusyawaratan Desa BPD, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa LKD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan kelompok perempuan. Dalam sambutannya, Kepala Desa Jogodalu Juaminingsi ajak prioritaskan kebutuhan mendesak. Ditegaskan pula pentingnya musrenbang sebagai wujud nyata dari kedaulatan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Ia menyoroti bahwa perubahan RPJMDes dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan pasca perubahan regulasi dan dinamika sosial ekonomi desa. Dokumen RPJMDes perubahan tahun 2020 sampai tahun 2027 adalah pondasi visi kita bersama. Ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen kita selama 6 tahun ke depan untuk mewujudkan Jogodalu yang mandiri, sejahtera, dan tangguh, serta membentuk generasi muda yang berkualitas dengan meningkatkan gerakan penurunan angka stunting, ujar Ibu Juaminingsi dengan penuh semangat. Mengenai RKPDes tahun 2026, Ibu Kepala Desa berharap agar program yang disepakati benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Saya berharap, program RKPDes tahun 2026 yang kita tetapkan hari ini harus fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan ketahanan pangan, dan perbaikan infrastruktur vital. Mari kita kesampingkan usulan-usulan yang sifatnya hanya keinginan, dan prioritaskan usulan yang merupakan kebutuhan real warga, seperti peningkatan layanan kesehatan dasar dan pemberdayaan UMKM lokal. Kita harus memastikan dana desa memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga, ujarnya. Bapak Camat dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kelengkapan peserta dan tertibnya proses musrenbangdes di Desa Jogodalu. Kehadiran Forkopimkam di desa merupakan bentuk pengawalan agar seluruh proses perencanaan berjalan transparan dan sesuai regulasi. Musrenbangdes ini adalah langkah awal yang strategis. Kami dari kecamatan, bertugas memastikan bahwa RPJMDes dan RKPDes yang Ibu, Bapak sepakati harus sinkron dengan program pembangunan di tingkat kabupaten. Jangan sampai program desa berjalan sendiri, sementara program kabupaten tidak didukung, tegas Bapak Camat. Bapak Camat juga memberikan penekanan khusus pada dokumen usulan tahun berikutnya. Harapan Camat Benjeng Nurul Fuad SSOS MM, daftar usulan yang terhimpun dalam DU RKPDes tahun 2027 harus merupakan program berskala besar atau lintas dusun yang memang membutuhkan dukungan dana dari APBD Kabupaten. Persiapkan proposal yang matang dan didukung data kuat. Selain itu, kami titip pesan agar pemerintah desa terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan anggaran adalah kunci kepercayaan masyarakat. Penetapan dan kesepakatan bersama. Sesi inti musrenbangdes dilanjutkan dengan pemaparan detail RKPDes 2026 oleh Sekdes Jogodalu selaku Ketua Tim Penyusun. Setelah melalui pembahasan yang interaktif dan dinamis, seluruh peserta mencapai mufakat dan menyepakati Peraturan Desa tentang perubahan RPJMDes tahun-tahun 2020 sampai tahun 2027. Peraturan Desa tentang RKPDes tahun anggaran 2026. Daftar usulan RKPDes DU RKPDes tahun 2027. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara musrenbangdes oleh Kepala Desa Juaminingsi, Ketua BPD, yang disaksikan oleh Forkopimkam sebagai simbol komitmen bersama untuk mewujudkan rencana pembangunan Desa Jogodalu yang terarah dan berkelanjutan. Dengan budaya yang kaya, ada, cuma ini memang belum selesai Pak.
masih separuh perjalanan. Pembawa harapan masa depan yang cerah, pengen yang damai dengan alam yang asing, membuat senangnya hati yang bandar tenang terasa. Budaya yang lama dengan budaya yang kaya, ku merasa makanan yang kencang. Lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab daripada kepolisian maupun dari mereka ekonomi, tapi juga masyarakat berperan aktif dalam rangka menjaga situasi wilayah lingkungan. Ini paling enggak kalau ada orang jahat, orang luar yang mau bertindak pidana, masih melihat bahwa apa masih cangkruan, masih ada di pos, ya, minimal mengurungkan niatnya. Ya paling jam 12, jam 1 bisa latihan. Yang kedua terkait dengan CCTV Bu Kepala Desa di wilayah wilayah Jogodalu ini ada CCTV. Dosa itu memang bukan pemilik sawah, itu bisa dituntut kena pidana. Contoh yang sawah saya itu korbannya mungkin orang lain, itu bisa dituntut yang punya sawahnya. Seperti itu. Jadi kami sering menyampaikan sosialisasi dari pihak polisian juga masalah sekolah SMA baik umurnya 17 tahun lebih 10 bulan paling muda, yang paling tua umur 24 tahun, pas kemudian itu 24 tahun. Dari Bapak Ibu BPD sampun ke dusun masing-masing untuk menghimpun saran usulan panjenengan resta. Dihimpun dari anggota BPD, kemudian diadakan yang namanya musyawarah desa. Dari himpunan itu dibentuklah tim penetapan RKP Des tahun 2027 yang diketuai oleh Pak Carik. Dari sekian usulan panjenengan itu tentunya boten saged sedaya direalisasikan atau dimasukkan ke RKP Des tahun 2026 karena adanya keterbatasan anggaran. Oleh karena itu yang disampaikan Pak Carik itu sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi kemungkinan usulan-usulan panjenengan sebagian tidak masuk di sini. Lah kinten-kinten sing disampaikan Pak Carik jenengan setuju tak boten? Setuju. Cuma tadi menjadi catatan ada pembangunan gapura dari dana desa, betul Pak Carik? Secara aturan dana desa itu ada apa istilahnya